Halo, salam semangat. Jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika SMA. Pada video kali ini kita akan belajar materi fungsi inverse dari matematika wajib kelas 10 ya. Jadi silakan disimak video pembelajaran ini dengan baik. Sebelum belajar inverse, kalian pasti sudah pernah dengar dalam bahasa Indonesia ada yang namanya antonim ya, atau lawan kata. Misalkan positif, lawan katanya adalah negatif. Nah, dalam matematika antonim itu juga ada. Itu namanya inverse. Jadi, kalau sekarang kita belajar fungsi inverse, nah, jadi fungsi inverse adalah fungsi kebalikan, gitu. Apa itu fungsi kebalikan? Jadi, misalkan f adalah fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis sebagai y sama dengan fx ya. Ini fungsi biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka f pangkat negatif 1 adalah fungsi yang memetakan y ke x, yang dapat ditulis x sama dengan f inverse y, atau f pangkat min 1y, yang disebut dengan fungsi inverse ya. Nah, maksudnya itu, kalau kita ingin mencari fungsi inverse dari fx ini, maka kita akan mengganti bentuk x ini menjadi y, seperti itu. Ya. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan fungsi inverse itu ada 3. Yang pertama, kita ubah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Kemudian yang kedua, kita tuliskan x sebagai f pangkat min 1y ya, atau inverse y, sehingga fungsi inverse y sama dengan fungsi y. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x, sehingga diperoleh rumus fungsi inverse ya, atau fungsi inverse x. Nah, kita coba lihat contoh soal dari fungsi inverse. Untuk contoh yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 3. Sesuai langkah-langkah penyelesaian yang tadi, kita akan selesaikan dengan langkah yang pertama dulu. Ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. Nah, jadi bentuknya di sini, kan ini fx sama dengan 2x ditambah 3. Fx ini kita ubah menjadi y dulu, sehingga y sama dengan 2x tambah 3 gitu ya. Setelah itu, y sama dengan 2x tambah 3, kita ubah bentuknya menjadi x sama dengan. Sehingga, nah ini 2x-nya kita pindah ke ruas kiri, kemudian y-nya kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi 2x sama dengan y dikurang 3. Karena yang diminta dalam bentuk x saja di ruas kiri, maka 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga x sama dengan y dikurang 3 per 2. Sudah? Ini baru langkah pertama. Sekarang langkah yang kedua, tuliskan x sebagai f pangkat min 1y. Ya, jadi x ini kita ubah menjadi f pangkat negatif 1y. Nah, ini ya. X sama dengan y dikurang 3 per 2 menjadi f pangkat negatif 1y, atau fungsi inverse y sama dengan y kurang 3 per 2. Nah, langkah 2 sampai di sini. Kemudian langkah ketiga, ubahlah variabel y dengan x, sehingga diperoleh fungsi inverse dari fx. Jadi, y ini kita ubah menjadi x, sehingga fungsi inverse x-nya adalah x dikurang 3 per 2. Nah, jadi fungsi inverse dari fx sama dengan 2x tambah 3 adalah x dikurang 3 per 2. Nah, kalau kita perhatikan contoh soal yang pertama ini, bentuk soalnya fx sama dengan 2x tambah 3 itu sama dengan bentuk dari ax ditambah b, ya, di mana a-nya tidak sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini ada cara cepatnya untuk menentukan fungsi inverse-nya. Jadi, rumus dari fungsi inverse-nya itu adalah x dikurang b per a, dengan a tidak sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita lihat dari jawabannya di sini, nah, nilai a-nya adalah 2, kemudian nilai b-nya 3. Jika kita menggunakan rumus dari fungsi inverse ini, maka tinggal kita ikutin rumus ini. Jadi, x dikurang b, b-nya adalah 3, per a, a-nya adalah 2. Nah, jadi kita boleh langsung menggunakan rumus fungsi inverse ini ketika kalian sudah memahami langkah-langkah ini, ya. Kita coba lihat contoh soal yang kedua.
Tentukan fungsi inverse dari f(x) sama dengan 2x tambah 7 per 3x dikurang 5 dengan x tidak sama dengan 5/3. Nah, untuk penyelesaiannya sama, kita akan ikutin langkah-langkah penyelesaian yang tadi dulu. Fungsinya adalah f(x) sama dengan 2x tambah 7 per 3x kurang 5. Jadi yang pertama kita ubah dulu menjadi bentuk x sama dengan. Jadi f(x)-nya ini kita ubah menjadi y dulu. Setelah itu kita akan ubah fungsi y ini menjadi fungsi x sama dengan. Nah, caranya penyebutnya ini kita pindahkan ke ruas kiri dulu. Nah, jadi 3x kurang 5 kita pindah ke ruas kiri sehingga y dikali 3x dikurang 5. Dah. Setelah itu kita kalikan 3x kurang 5 ini dengan y menjadi 3xy dikurangi 5y. Kemudian yang bervariabel x kita kumpulkan. Nah, di sini kan ada 3xy dan juga 2x kita kumpulkan. Sehingga 2x-nya dipindah ke ruas kiri menjadi negatif 2x. Kemudian negatif 5y dipindah ke ruas kanan. Dah. Setelah itu, 3xy dikurang 2x, kita keluarkan x-nya. Sehingga x dikali 3y dikurang 2. Yang di ruas kanan tetap 5y ditambah 7. Ya. Nah, karena yang diminta dalam bentuk x sama dengan, berarti 3y kurang 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga x sama dengan 5y ditambah 7 per 3y dikurang 2. Nah, ini adalah langkah pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua. Kita akan ubah x ini menjadi f pangkat negatif 1y. Ya, jadi fungsi inverse y sama dengan 5y ditambah 7 per 3y dikurang 2. Sudah? Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengganti y ini dengan x. Sehingga f pangkat negatif 1x sama dengan 5x ditambah 7 per 3x dikurang 2. Nah, jadi inilah hasil dari fungsi inverse f(x)-nya, yaitu 5x ditambah 7 per 3x dikurang 2. Kemudian kita berikan syarat, karena di sini pecahan ya, atau dalam bentuk rasional, jadi 3x dikurang 2, maka syaratnya itu x-nya tidak sama dengan 2/3. Nah, dari contoh soal nomor 2 ini, kalau kita perhatikan bentuk soalnya, ini masuk ke dalam fungsi rasional ya, dengan bentuk umum, f(x) sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, di mana x tidak sama dengan negatif d per c, gitu ya. Nah, bentuk seperti ini, ada rumus cepatnya untuk mencari fungsi inverse. Jadi, rumusnya itu, fungsi inverse x atau f pangkat negatif 1x sama dengan negatif dx ditambah b per cx dikurang a, di mana x tidak sama dengan a per c, gitu ya. Nah, kita coba untuk soal nomor 2 ini menggunakan cara cepatnya. Jadi, bentuk soalnya adalah fx sama dengan 2x tambah 7 per 3x dikurang 5. Jadi, nilai a-nya adalah 2, kemudian b-nya 7, c-nya 3, dan d-nya negatif 5. Kita akan langsung menggunakan rumus fungsi inverse-nya. Nah, jadi di sini kan min d. Nah, d-nya adalah min 5, berarti min 5x. Ditambah b, b-nya 7, kemudian cx. C-nya adalah 3, tetap, dan a-nya adalah 2. Jadi a-nya menjadi negatif 2. Sehingga min dikali min 5 hasilnya adalah 5x. Sehingga fungsi inverse-nya adalah 5x ditambah 7 per 3x dikurang 2. Nah, hasilnya sama ya, ketika kita menggunakan langkah-langkahnya dan juga cara cepatnya. Jadi, syaratnya ini tinggal kita tambahkan di sini. X tidak sama dengan a per c. Nilai a-nya adalah 2, kemudian c-nya adalah 3. Gampang ya? Selanjutnya kita lihat contoh soal yang ketiga. Tentukan fungsi inverse dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat ya. Jadi, untuk mencari fungsi inverse dari fungsi kuadrat, nah, misalkan f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0,
Maka untuk mencari fungsi inversnya, kita akan gunakan rumus fungsi invers untuk fungsi kuadrat, yaitu fungsi invers X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dikurang X per 2A, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi, di sini fungsinya X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, maka nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya negatif 2, dan C-nya negatif 3. Ya. Jadi, untuk fungsi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, maka fungsi inversnya adalah negatif dikali negatif 2 plus minus akar negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3 dikurang X per 2 dikali 1. Jadi nilai-nilai A, B, C-nya kalian substitusikan ya. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, negatif dikali negatif 2, hasilnya adalah 2 plus minus akar 4 dikurang 4 dikali negatif 3 dikurang X per 2. Selanjutnya kita akan selesaikan perkalian yang di bawah tanda akar. Jadi negatif 4 kita kalikan dengan negatif 3 dikurang X. Sehingga 2 plus minus akar 4 ditambah 12 ditambah 4X per 2 gitu ya. Kembali lagi kita selesaikan yang di bawah tanda akar. Jadi 4 ditambah 12 hasilnya adalah 16 plus 4X. Kemudian 16 plus 4X ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita keluarkan 4-nya, sehingga 2 plus minus akar 4 dikali 4 plus X per 2. Nah, nilai dari akar 4 ini bisa kita cari, di mana akar 4 hasilnya adalah 2. Jadi 2 plus minus 2 akar, nah jadi yang di bawah tanda akar, yang sisa adalah 4 ditambah X per 2. Kemudian 2 plus minus 2 kita bisa sederhanakan dengan 2 yang di bawah ini. Jadi hasilnya adalah 1 plus minus 1 akar 4 ditambah X. Nah, jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi 1 plus minus akar X ditambah 4 gitu ya. Jadi dari hasil ini bisa kita simpulkan fungsi invers dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 adalah 1 plus minus akar x ditambah 4. Nah, jadi ketika kalian menemukan soal mencari fungsi invers dari fungsi kuadrat, kalian gunakan rumus ini untuk menentukan fungsi inversnya ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Diketahui fx sama dengan 1/3x ditambah 8, tentukan fungsi invers negatif 2. Nah, untuk menyelesaikan soal yang nomor 4, ini kita cari fungsi inversnya dulu. Kemudian, untuk menentukan nilai dari fungsi invers negatif 2-nya, nanti kita akan substitusikan negatif 2-nya ke dalam fungsi invers. Jadi, untuk fungsi fx sama dengan 1/3x ditambah 8, ini bentuknya sama dengan fx sama dengan ax plus b gitu ya. Jadi ketika menemukan soal seperti ini, rumus fungsi inversnya adalah x dikurang b per a gitu. Nah, nilai a-nya di sini adalah 1/3, kemudian nilai b-nya adalah 8. Maka kita substitusikan ke rumus fungsi inversnya menjadi x dikurang 8 per 1/3. Nah, karena penyebutnya masih pecahan, akan kita selesaikan. Jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi x dikurang 8 dibagi 1/3 gitu kan. Nah, untuk menyelesaikan pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian, di mana x dikurang 8 menjadi dikali 3/1 gitu ya. Kemudian x dikurang 8 kita kalikan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 3x dikurang 24. Nah, jadi inilah fungsi invers dari 1/3x ditambah 8. Karena yang diminta fungsi invers negatif 2, maka nilai x ini kita ganti dengan negatif 2. Sehingga fungsi invers negatif 2 sama dengan 3 dikali negatif 2 dikurang 24.
di mana 3 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6 dikurang 24. Jadi fungsi inverse negatif 2 hasilnya negatif 30. Ya, kita bisa simpulkan nilai fungsi inverse negatif 2 untuk fx sama dengan 1/3x ditambah 8 adalah negatif 30. Gitu ya. Oke, kita lihat contoh soal yang terakhir dari konsep fungsi inverse. Diketahui fx sama dengan 5/4 dikali 2x dikurang 3. Jika fungsi inverse a sama dengan 7/2, tentukan nilai a. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini, kita akan menggunakan pengertian dari fungsi inverse ya, di mana fx sama dengan y, maka fungsi inverse y sama dengan x gitu. Jadi kita gunakan pengertian dari fungsi inverse ini. Nah, dari soal, fx-nya adalah 5/4 dikali 2x dikurang 3. Nah, dari soal ini kita bisa lihat nilai x-nya adalah a di sini. Jadi x-nya sama dengan a, kemudian hasil dari fungsi inverse-nya atau nilai y-nya sama dengan 7/2. Nah, karena jika fungsi inverse a sama dengan 7/2, ini berarti fungsi dari 7/2 sama dengan a. Nah, jadi kita balikkan ke sini. Yang diketahui adalah ini, maka bentuk ini kita kembalikan ke sini, yaitu ini. Ya, sehingga F7/2 sama dengan A, artinya 7/2 itu adalah nilai X dari Fx gitu. Maka 7/2 ini kita substitusikan ke sini. Sehingga F7/2 itu menjadi 5/4 dikali 2 dikali 7/2 dikurang 3 sama dengan A gitu. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung, 2 dikali 7/2, kita sederhanakan 2-nya menjadi 7 dikurang 3. Di mana 7 kurang 3 sama dengan 4, jadi 5/4 dikali 4, kita sederhanakan 4-nya, atau kita coret, jadi yang sisa adalah 5. Nah, jadi nilai A-nya adalah 5, gitu. Kita bisa simpulkan nilai A yang memenuhi adalah 5. Jadi ketika kalian menemukan soal seperti nomor 5 ini, kalian ingat gunakan pengertian dari fungsi inverse ini. Ya. Nah, jadi demikian materi mengenai konsep fungsi inverse. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami konsep fungsi inverse. Kalian ingat bahwa fungsi inverse itu adalah fungsi kebalikan. Video selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi inverse dari fungsi komposisi. Oke, saya ucapkan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.